Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, awal dari Injil pada hari ini dikatakan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Ayat ini mengajak kita bersama untuk melihat bagaimana kehendak Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan Yesus yaitu supaya kita menjadi satu. Satu mengacu kepada kesatuan kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kesatuan cinta kasih yang sempurna. Maka kita diajak untuk mengarahkan hati kita supaya kita juga menjadi satu dengan sesama kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi satu maka diperlukan komunikasi. Dan bukan hanya komunikasi akal budi, tetapi juga komunikasi dengan hati. Saudara-saudara yang terkasih, ada pantun yang seringkali saya katakan atau saya lantunkan, tapi ini saya ubah sedikit pantunnya. Pergi ke daerah Bekasi, mau jual tahu tempe. Kita perlu berkomunikasi, jangan hanya main HP. Ya, saudara-saudara yang terkasih, ya. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan ini lupa berkomunikasi. Kalau saya lihat kadang-kadang ibu-ibu seringkali memberikan alat gadget pada anak-anaknya, anak kecil. Ya. Sudah kasih alat gadget saja, mereka diam, mereka enggak nangis, mereka main terus. Nah, mereka lupa akan peran seorang ibu, ya. Seringkali lupa untuk membelai, untuk memeluk anak, ya. Malah si ibu juga asik memeluk atau membeli HP-nya. Nah, begitu juga seringkali bapak-bapak juga sibuk membelai HP-nya, lupa untuk membelai istrinya. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan komunikasi. Dalam pesan komunikasi sosial sedunia, Paus menekankan untuk berkomunikasi secara manusiawi. Hal yang disinggung oleh Paus kita adalah bahwa sekarang ini sudah semakin maju dunia teknologi kita. Sudah ada kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial memang sangat membantu sekali di dalam pekerjaan, di dalam memudahkan kita, bahkan semakin canggih dengan adanya kecerdasan artifisial atau buatan. Nah, Paus tetap mengingatkan kita bahwa teknologi itu tetap artifisial, tetap mesin. Jangan sampai kita dikuasai atau diperbudak oleh mesin. Kitalah yang harus berkuasa. Dengan demikian, kecerdasan artifisial janganlah menggantikan komunikasi secara manusiawi. Maka saudara-saudari yang terkasih, berkomunikasi secara hati atau secara manusiawi mengajak kita bahwa kita diajak untuk memperhatikan martabat, kebutuhan, dan pengalaman manusia.
Orang diajak untuk terbuka, untuk mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Kita diajak untuk mau terbuka atas pengalaman dan pandangan orang lain. Maka yang paling penting adalah kita perlu hadir dan menaruh empati terhadap orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebagai ilustrasinya adalah ketika di meja makan. Ya. Beda ruang meja makan sekarang dengan meja makan dulu. Ya. Kalau dulu waktu meja makan itu adalah ramai, ya. Orang ngobrol dengan sukacita, kemudian dengan canda dan lain sebagainya, terjadi dialog yang akrab satu sama lain, sehingga ruang makan menjadi ramai. Tetapi ada kecenderungan sekarang, ruang makan sekarang itu menjadi sepi. Ya. Karena apa? Karena orang memang hadir di meja makan, tetapi apa? Masing-masing memakai HP. Nah, apa yang terjadi? Tidak ada komunikasi secara hati satu sama lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita memang menggunakan HP perlu, tetapi perlu kita tetap hadir, tatap muka, tetap mau mendengarkan, kemudian menaruh empati satu sama lain, mendengarkan perasaan, mendengarkan curhat satu sama lain, sehingga kehidupan keluarga kita sungguh menjadi keluarga yang bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, di dalam berkomunikasi di media sosial atau medsos, Paus menekankan juga perlunya penghormatan, martabat, dan hak asasi manusia. Bahaya sekarang adalah seringkali digunakan bahasa-bahasa yang seringkali tidak menghormati keberagaman. Ya, ada bullying, mengejek, menghina, ataupun ungkapan-ungkapan rasis. Maka saudara-saudara yang terkasih, di dalam bermedsos, media sosial, kita diajak untuk senantiasa memakai kata-kata dan bahasa yang menjunjung martabat dan hak asasi manusia. Bahasa yang digunakan hendaknya menghormati keberagaman manusia. Selanjutnya juga di dalam menggunakan media sosial harus mengutamakan kebenaran dan keadilan dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoax atau merugikan orang lain berupa fitnah atau pencemaran nama baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas kemajuan teknologi. Mari kita gunakan teknologi komunikasi dengan secara manusiawi, secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan kita gunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Marilah bersama Paus yang mengajak kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan hati. Dengan demikian, hidup kita senantiasa terarah kepada kasih Allah. Allah yang memberikan roh cinta kasih kepada kita. Kita diajak untuk terbuka terhadap roh cinta kasih, dan hal itu nyata di dalam sikap kita berkomunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, pergi bawa bekal nasi, serta bawa bekal roti. Marilah kita berkomunikasi dengan memakai hati. Tuhan memberkati kita semuanya.